Halo sahabat subscriber semuanya, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya di Wijaya Putra Channel. Gimana kabarnya sahabat subscriber semuanya pada hari ini? Semoga kita semua sehat, dimurahkan rezekinya, tetap jaga kesehatan, dan semoga kita semua jadi orang sukses. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman dan konten-konten menarik yang belum Anda ketahui, tapi dukung terus channel ini, support terus channel ini agar channel ini semakin berkembang untuk kedepannya. Oke, topik yang saya bawakan pada hari ini tentang karakter lagi ya. Ketika saat pacaran dan ketika setelah menikah, sifat aslinya baru ketahuan. Maksudnya di sini ya, ketika pacaran, sifat aslinya seseorang antara dua sang kekasih, antara laki dan perempuan belum diketahui. Artinya bagus-bagusnya saja kelihatannya, kebahagiaannya, senang-senangnya, dan setelah menikah atau menjalani pernikahan baru diketahui. Padahal mereka pacaran sudah lama, artinya jalan-jalan sudah lama, artinya melakukan pertemuan-pertemuan dan sifat-sifat kesehariannya juga sudah ditahu. Tapi juga ketika setelah menikah baru diketahui sifat asli yang sebenarnya. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut, untuk teman-teman yang baru datang, yang baru gabung di channel gua, jangan lupa like dulu video ini, jangan lupa subscribe, tekan juga loncengnya agar Anda selalu mendapatkan notifikasi dan kontribusi positif dari setiap video yang saya akan update berikutnya. Oke sahabat semuanya, kita lanjut. Kenapa ketika pacaran sifat asli manusia tidak kelihatan, maksudnya tidak nampak, tidak kelihatan. Kenapa? Pinter menyembunyikan, ya itu ya, senang-senangnya aja, jeleknya tidak kelihatan. Dan ketika setelah menikah, menjalani pernikahan, baru diketahui sifat aslinya. Oke, keluhan-keluhan ini biasanya banyak diterima oleh kaum wanita ya, banyak terima ya, dan juga kaum laki juga, kurang lebih juga kebanyakan lah wanita yang mengeluhkan hal seperti itu ya. Oke, tapi kalau laki-laki ya diam saja biasanya. Oke, kita bahas satu persatu ya tentang pacaran di sini ya. Tentang pacaran kita bahas tentang pacaran. Kalau pacaran itu memang sih dari pihak laki dan perempuan belum ada beban ke masa depan itu belum ada beban. Pokoknya senang-senangnya sajalah, senang-senangnya, happy. Pokoknya bagaimana caranya untuk menutupi kekurangan dan kejelekan itu agar kita itu terpandang orang baik, orang pengertian gitu kan. Di sini tersimpan ada kebohongan sedikit ya, begitulah, ada kebohongan untuk mendapatkan sebuah cinta. Begitupun perempuan, laki-laki perempuan sama juga itu. Tidak mungkin kita tahu semuanya. Pasti dia akan hal seperti itu, sedikit tidaknya akan dia tutupi lah gitu. Saya sudah tanyakan ke semua orang ya, semua mengalami hal seperti itu, semua mengalami kejadian seperti itu. Tergantung yang menjalani sebuah hubungan dalam rumah tangga, apakah kuat, apakah bisa menerima antara dua pasangan yang berbeda gitu. Dua pasangan berbeda di sini punya karakter yang berbeda. Yang satu karakternya yang keras, yang satu mungkin lebih keras lagi ya. Ya, begitu. Mungkin dia punya keinginan apa, yang satu punya keinginan berbeda lah dengan yang satunya. Tapi tujuannya sama, tapi caranya berbeda. Itu biasanya. Oke, yang penting bisa mengatasi bagaimana caranya hubungan satu pasangan itu bisa damai dan aman. Oke, pokoknya yang senang-senang lah, kebahagiaan jalan-jalan, pokoknya hal-hal yang dilakukan tuh banyak. Sebuah pasangan orang pacaran itu senangnya aja, happy, senang terus tanpa ada beban ya, tanpa ada beban, belum dibebani maksudnya itu ya, otomatis tidak pernah merasa susah ya, belum ada tanggung jawab. Oke, setelah menikah, setelah melangsungkan pernikahan atau setelah menjalani pernikahan baru kelihatan sifat aslinya ya. Ketika menghadapi rumah tangga, modelnya ada beban ya, mungkin anak sudah ada, ekonomi juga pengaruh, otomatis pemikiran itu bercabang. Sebagai kaum kepala rumah tangga ya,
bebannya bertambah, pemikirannya bertambah, pikirannya ke masa depan. Mungkin pikirannya di saat sakit mungkin harus ada uang. Makanya sebelum terjadi hal itu mungkin kepala rumah tangga mungkin atau yang perempuan juga menyediakan anggaran atau bekerja keras untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah untuk kelangsungan masa depan nanti anaknya sekolah atau kuliah begitu. Tergantung masih yang pasangan yang menanggapi. Kalau misal pasangan dia inginkan sebuah pernikahan disamakan dengan saat pacaran, akan susah sekali, karena mungkin dari pihak kepala rumah tangga, mungkin dari pihak laki-laki ingin bahwa masa depan itu sangat penting, karena kita di saat tidak mungkin kita bekerja terus, tidak mungkin kita kuat bekerja terus di saat kita umur saat ini. Mungkin namanya umur akan terus bertambah. Bagaimana caranya kita mempersiapkan ke depannya, karena saat itu saat itu kita mungkin tidak bisa bekerja, atau mungkin akan menikmati hasilnya gitu, maksudnya menikmati hasilnya. Makanya dari itu kita mempersiapkan dari sekarang ini, mumpung kita masih kuat, mumpung masih tenaga masih fit, ya persiapkan untuk kedepannya begitu. Soalnya saat itu hal-hal yang terjadi untuk hari esok kita tidak ketahui. Makanya lebih baik kita mempersiapkan diri. Oke sahabat semuanya, dan hal-hal lain juga masalah untuk masalah dalam rumah tangga, mungkin ekonomi. Dan satu sisi pihak perempuan ingin mendapatkan pengertian, perhatian. Si kepala rumah tangga sibuk untuk bagaimana caranya hal itu bisa maju, bisa mengembangkan pikiran, bisa ekonomi lebih maju, bagaimana caranya begitu. Dari situ akan terjadi hal-hal yang tidak inginkan, perpisahan mungkin, atau pertengkaran yang ujung-ujungnya perpisahan begitu maksudnya. Dan dari itu kita memberikan masukan-masukan, semoga masukan ini bisa bermanfaat untuk mengatasi sebuah itu yang karena perbedaan, karena menghadapi suatu permasalahan yang sangat besar dalam rumah tangga ya, masalah kurang perhatian mungkin karena kesibukan. Tetap satu pasangan itu mempunyai satu orang yang berbeda karakter ya, bagaimana caranya untuk mendapatkan rasa aman itu, bagaimana caranya? Caranya seperti yang saya dapat dari teman saya ya, kita harus bersifat menerima antara satu pasangan, antara keduanya. Artinya ini pasangannya kekurangannya begini, ini kekurangannya ini kelebihannya ini, kita harus menerima. Tapi janganlah saling menyalahkan satu sama lain. Artinya bagaimana caranya membangkitkan untuk lebih baik untuk kedepannya. Kamu mengganggu sekali nih. Oke sahabat semuanya, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di channel Wijaya Putra. Sampai jumpa di video berikutnya dengan topik yang berbeda. Oke, sebuah hubungan yang dimulai dari pacaran dan mendapatkan kesenangan dari hati ke hati, mungkin senang, tidak pernah terjadi masalah, semua menyimpan kebohongan ya, walaupun hal terkecil itu tetap bohong. Sifat aslinya mungkin tidak kelihatan waktu pacaran, dan setelah melangsungkan pernikahan, menjalani hidup dalam rumah tangga, sifat aslinya pasti akan kelihatan ya. Tidak usah heran, semua mengalami seperti itu antara pasangan ya. Sekarang tergantung kita bagaimana cara menyikapi hal tersebut. Harus kita sama-sama sabar dan sadar. Pahami karakter diri sendiri. Bagaimana saya ini, bagaimana begini kekurangan saya, apakah dia bisa nerima. Sebaliknya dia juga begitu, harus pahami juga karakternya sendiri. Dia harus tahu kejelekannya bagaimana. Jangan sampai orang mengetahui kejelekannya dia lebih dulu. Lebih baik Anda sendiri yang mengetahui kejelekan Anda sendiri. Oke. Untuk menciptakan rasa aman itu gampang sekali sahabat semuanya. Yang penting sama-sama kompak, artinya kompak walaupun perbedaan ya. Kompaknya
sadar dan sabar. Mengerti bahwa ini adalah sebuah cobaan, inilah sebuah ujian yang harus kita terima. Di balik itu mungkin Tuhan ada keinginan yang lebih baik, rezeki yang lebih bagus yang kita tidak ketahui. Soalnya contohnya juga banyak, makanya dari itu kita harus banyak menimba ilmu kepada orang-orang tua yang sudah pengalaman, yang tidak memihak satu sama lain. Yaitu oke, sahabat semuanya, itu yang saya bisa sampaikan pada hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat ya untuk teman-teman dan sahabat semuanya. Seperti biasa, dukung terus channel ini, support terus channel ini agar channel ini semakin berkembang untuk kedepannya. Satu lagi ya, untuk masalah keluhan-keluhan yang dialami oleh pasangan, mungkin dia bilang begini, saya bekerja sama-sama di tempat kerja, sudah saling mengenal sekitar memang kerja sampai 10 tahun ya, bekerja sampai 10 tahun. Ketika menikah baru kelihatan sifat aslinya. Itu jangan heran, semua pun mengalami hal seperti itu, jangan heran. Makanya bagaimana caranya kita agar mendapatkan rasa aman aja, rasa aman walaupun berbeda tapi punya tujuan, komitmen satu untuk kedepannya, memajukan masa depan, punya keinginan bersama masa depan. Bukan sebaliknya, karena mungkin yang satu sibuk, yang satu tidak, kurang perhatian akan menjadi masalah, pertengkaran-pertengkaran. Itu tujuannya mereka kan untuk cari uang, bukan masalah hal-hal kecil jadi yang besar. Kecuali masalah-masalah yang lain, perselingkuhan, apa kekerasan, itu mungkin ya itu harus ditindaklanjuti. Kalau masalah hal-hal kecil kita harus pikirkan baik-baik. Kalau bisa diatasi hal-hal yang perselingkuhan itu ya atasi, kalau tidak ya Anda mungkin sudah tahu semuanya. Lakukan hal yang terbaik begitu. Jangan sampai memaksa hal-hal yang orang suka, yang orang kita sukai, mungkin dipaksa untuk berpisah. Untuk mungkin ada pengaruh-pengaruh orang lain, tergantung diri kita itu, apakah diri kita sadar, apakah kita menyadarkan diri, apakah kita yakin kita punya keluarga kecil.